Ya. Apa boleh saya masuk, Pak? Oh, boleh, silakan masuk. Ya, silakan duduk, Johan. Pak, Dari mana nih, Mas Johan? dari kelas, Pak. Dari kelas. Tujuannya? Tujuannya mau kemari, Pak. Oh, memang mau kemari. Iya, Pak. Oh, berarti ada hal yang penting mau disampaikan ya. Iya, Pak. Oke, baiklah. Eh, apa itu yang bisa Bapak bantu? Jadi, Pak, saya juga bingung, Pak, di sekolah ini kan, Pak. Saya Hmm. sering diejek-ejek atau dibully, Pak. Saya juga tidak tahu kenapa. Jadi saya orangnya gampang emosian, Pak. Jadi kalau saya dibully langsung main tangan, Pak, orangnya. Langsung mentubuhkan gitu ya. Iya, Pak. Oke, Mas Johan. Baik, Mas Johan kan datang kemari kan gitu Iya, Pak. untuk konseling sama Bapak gitu. Iya, Pak. Jadi sebelumnya Bapak kasih tahu dulu ya sama Mas Johan. Iya, Pak. Mas Johan di sini kan sebagai konseling, ya Iya, Pak. kan, sebagai konselor. Jadi Mas Johan ini nanti kan menceritakan pasti nih, Iya, Pak. ceritakan semua masalah-masalah Johan. Iya, Pak. Mas Johan nggak usah perlu takut, Iya, ya, Pak. karena kerahasiaan pasti terjamin, pasti terjaga. Iya, Pak. Oke. Boleh masalah dengan orang sama guru ada? Sama guru ada? Masalah sama guru ada juga, Pak. Ada juga. Iya, Pak. Oh, dengan teman-teman yang lain? Teman-teman lain ada juga, Pak. Ada ya, tadi makan yang dibully-bully tadi itu ya. Iya, Pak. Oke, kalau Bapak tahu masalahnya apa sih sebenarnya? Jadi kalau Boleh diceritakan. pada teman-teman, Pak, saya sering dibully, Pak. Bully. Diejek-ejek, Pak. Ngejek-ngejeknya gimana tuh? Saya juga tidak tahu, Pak. Orang itu sering aja ngejek, Pak. Menggunakan kata-kata kasar tidak nyaman didengar, Pak. Jadi tindakan Johan Jadi saya orangnya emosian, Pak. Jadi saya langsung main tangan aja, Pak. tangan saja, Iya, Pak. nggak berusaha untuk berbicara. Saya tidak bisa, Pak. Bisa, jadi main tangan langsung. Iya, Pak. Eh, kalau sama guru masalahnya apa? Saya di sekolah sering tidak mengerjakan tugas, Pak. Jangan tugas. Iya, Pak. Itu ya. Kalau boleh Bapak tahu di rumah Johan gimana? Jadi gini, Pak. Saya di rumah semua pekerjaan saya kerjakan, Pak. Jadi orang tua saya sering memarahi, Pak. Saya juga malu, Pak, jadi apa? Mengerjakan rumah, Pak. Malu ya. Iya, Pak. Padahal kerjaan rumah udah dikerjain semua gitu, sering bantu gitu ya kan. Iya, Pak. Mas Johan berapa anak mama? Anak Bapak ada berapa orang? Ada 2 orang, Pak. 2 orang aja. Iya. Mas Johan Anak pertama, Pak. anak pertama. Oh, berarti adiknya. Iya, Pak. Berapa adiknya? Kelas 4, Pak. Kelas 4. Oh, jadi di sini Mas Johan bingung lah ya dengan di rumah juga ya. Iya. Padahal kerjaan di rumah sudah semua dikerjain. Iya, Pak. Gak bantu orang tua Iya, gitu, tapi orang tua ibaratnya tidak menerima hasil pekerjaan si Ngerjain, Pak. Mas Johan. Mas Johan udah pernah cerita sama orang tua, sama bapak? Saya tidak pernah cerita, Pak. Saya takut, Pak. Kenapa takut? Bapak saya kalau saya sering sekali marah-marah, Pak. Marah-marah nggak jelas gitu. Iya, Pak. Contohnya gitu marah-marahnya gimana gitu? Ketika saya menjahili adik saya, padahal saya hanya main-main, Pak. Bapak langsung marah, Pak. Padahal cuma main-main aja gitu ya? Iya, Pak. Kerjaan rumah sudah dikerjain gitu. Iya, Pak. Bapak sering keluar malam? Sering, Pak. Minum pulang jam berapa? Pulang-pulang mau jam 10, mau jam 11, Pak. Malam gitu. Iya, Pak. Maaf ini ya, Iya, Pak. Bapak masih ini suka minum minuman? Suka, Pak. Oh, gitu. Jadi mama di rumah gimana? Jadi mama di rumah hanya melakukan pekerjaan juga, Pak, membantu-bantu, Pak. Dibantu mama kerja juga? Kerja juga, Pak, siangnya, Pak. Jadi bapak pulang-pulang dalam keadaan mabuk? Kadang mabuk, Pak, kadang enggak, Pak. Gitu ya. Iya. Jadi kalau mabuk itu bapak gimana di rumah? Kalau mabuk bapak, Pak, mau apa, Pak? Marah-marahi, Pak. Marah-marahin? Iya, lempar-lempar barang, Pak. Lempar barang. Mama itu mau gimana mama? Jadi mau menghadapinya marah-marah, Pak, sama bapak. Marah-marah? Iya, Pak. Di hadapan kalian? Jadi terjadi pertengkaran, Pak, di rumah, Pak. Di depan kalian? Iya, Pak.
tengah malam. Iya Pak. Gitu ya. Oh. Jadi gini Johan, eh, Bapak di rumah suka marah-marah kan Iya, itu. Kemudian marah-marah sama si Johan, terus ibaratnya pekerjaan Johan itu nggak dihargain ya, Iya, kan Pak. gitu. Johan sudah pernah cerita sama Bapak bahwa tingkah yang dibuat Johan gitu kan, Johannya sudah bantu nih Pak gitu, Saya tidak pernah Pak, saya tidak berani Pak. nggak berani. Iya. Nggak berani kenapa gitu? Tapi orang tua Johan Bapak saya sering marah-marah Pak soalnya Pak. Jadi Marah- saya takut Pak cerita. marah Iya. gitu. Marah aja atau main tangan gitu? Hanya marah-marah aja Pak. Marah aja tapi nggak pernah main tangan. Iya Pak. Pernah kena cubit atau apa gitu? Kalau hanya kena cubit Pak mau Pak, sekali-sekali Pak. Mau Iya. gitu. Tadi Johan juga ngomong katanya Johan malu kan, Iya, Pak. pekerjaan perempuan dikerjain ya kan? Dan seperti itu. Johan nggak perlu malu, itu ada suatu kebanggaan bagi orang tua. Iya, Pak. Johan juga gitu. Iya Pak. Anak-anak lain tuh nggak bisa mungkin Iya Pak. seperti Johan. Tapi Johan punya rasa ingin bantu orang tua, peduli dengan orang tua gitu. Walaupun Bapak Johan seperti itu, Iya, nggak marah-marah gitu. Di situ Johan nggak usah permalu, Iya Pak. ya kan? Seharusnya Johan tuh bangga. Iya Pak. Karena Johan anak laki-laki bisa bantu pekerjaan di rumah. Iya, Pak. Mama Johan juga bangga itu gitu. Iya Pak. Jadi di poin itu Johan nggak usah malu. Iya Pak. Kemudian Johan tadi cerita di sekolah juga Johan Sering dibully Pak atau diajar-ajar. suka berantem, Iya, Pak, gitu ya berantem. kan. Padahal temen main-main ya kan. Iya Pak. Tapi Johan nanggapnya serius. Iya, gitu. Nah itu Johan berarti di rumah merasa merasa terkekang gitu loh. Tertekan, Pak. Gitu. Tertekan ya, Iya, Pak. kan gitu. Karena nggak ada kasih sayang ya kan di rumah ya kan. Gitu. Sedikit-sedikit marah gitu Iya, kan. Itu Johan. Berarti Johan itu terkekang. Kemudian di sekolah lah Johan bisa meluapkan emosi tadi itu. Iya, gitu, ya kan. Teman yang lain gimana Johan? Ada nggak teman di kelas yang dekat sama Johan itu? Ada juga Pak. Tapi ada. tidak banyak juga Pak. Ada Ada, gitu Pak. ya, 1-2 orang. Iya Pak. Tapi rata-rata yang laki-laki suka seperti itu, suka mengganggu si Johan gitu. Bercanda Pak. Tapi Bercanda. saya tidak bisa mengontrol emosi Pak. Seperti Jadi itu saya ya. murah tersinggung Pak orangnya. Murah tersinggung. Iya Pak. Gitu. Di situ Johan nggak mau bertanya dulu kepada teman yang suka mengganggu Johan. Saya juga tidak mau Pak. Nggak mau. Iya Pak. Gitu. Jadi Johan nggak mau mendengarkan keterangan mereka dulu, ini mau main-main apa enggak kan gitu. Iya Pak. Nggak mau. Gara-gara saya langsung main tangan aja Pak, langsung berantem Pak. Jadi tidak percakapan lagi Pak. Menyelesaikannya dengan main fisik, adu fisik. Iya Pak. Johan tahu nggak kalau efek dari berantem itu akhirnya bagaimana? Tidak. Nggak tahu. Ya. Jadi gini Johan, kalau kita menyelesaikan itu dengan kekerasan, Ya Pak. pasti efeknya itu bakal ada. Gitu. Satu, orang terluka. Kalau sudah orang terluka, pasti Johan membantu uang pengobatan. Iya Pak. Nah gitu. Johan begitu juga. Kalau Johan itu berantem dan akhir Johan juga luka-luka, Iya Pak. terjadi ada kekurangan dalam fisiknya, pasti cita-cita Johan nggak bakal terjadi, nggak bakal tercapai. Contohnya kalau Johan berantem, gitu kan? Iya Pak. Kepalanya dihantam batu, Iya Pak. pasti kan sobek, Iya, Pak. bocor, dijahit, tangan patah. Sedangkan Johan sudah cita-cita kan? Iya Pak. Apa cita-cita Johan? Cita-cita saya jadi polisi Pak. Nah itu, apalagi polisi, Iya. itu fisiknya itu pasti dijaga. Iya Pak. Gitu. Jadi Johan, apa yang harus Johan lakukan? Apa? Johan untuk meredam emosi tadi itu. Udah Johan coba? Sudah saya coba Pak, sudah berusaha untuk menahan emosi tapi saya tidak bisa Pak. Bisanya saya juga apa bingung, gitu? Pak. Apa? Itu yang pernah Johan untuk menahan emosi itu apa yang sudah Johan lakukan?
Saya sudah berusaha menahan emosi Pak, tapi saya meluapkannya Pak. Saya seperti ingin main tangan terus Pak. Kalau Main tangan terus gitu ya. iya Pak. Kenapa gitu loh? Bapak belum dapat ini gitu. Kenapa Marjon kok main tangan langsung? Saya juga bingung Pak. Mengapa Bingung begitu? gitu ya. Iya Pak. Oh, Makanya saya datang ke sini Pak untuk meluapkan itu Pak. nyari solusinya, bukan meluapkannya, Iya. mencari solusinya. Iya. Jadi gini Marjohan, Marjohan di sekolah di rumah kan apa perlu tekanan dari orang tua ya kan. Iya Pak. Dan Marjohan itu tidak punya rasa kasih sayang dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua kan Iya gitu. Pak. Jadi Marjohan di rumah tetap Marjohan melakukan kebaikan Iya Pak. kan gitu. Walaupun bapak suka marah kan tuh. Tapi Marjohan coba untuk cerita sama bapak di rumah. Iya. Marjohan kan sudah besar Iya Pak. kan seperti itu. Bilang sama bapak pelan-pelan gitu di saat tenang. Menurut Johan kan di rumah nih. Iya Pak. Waktu yang tenang untuk sama bapak itu di jam-jam keberapa? Di jam-jam siang-siang lah Pak, kalau Bapak tidak bekerja Pak. Oh bapak kerja apa rupanya? Kerja petani Pak. Petani sawit Pak. Oh, petani sawit. Berarti jam-jam 2 atau jam 3 lah ya. Iya Pak. Atau jam istirahat. Nah Iya. coba waktu bapak pulang kerja ataupun gini kalau udah bapak selesai semua pekerjaan bapak dan bapak istirahat di rumah, Iya Pak. coba Johan ngomong sama bapak pelan-pelan gitu. Pak, Johan sudah besar, bilang. Iya Pak. Janganlah bapak marah-marah sama Johan gitu. Iya Pak. Sepertinya Pak, Johan di rumah, pekerjaan di rumah sudah Johan kerjakan sesuai dengan yang bapak suruh kan gitu. Tapi bapak selalu marah-marah, kan nggak mungkin Pak. Iya Pak. Johan selalu marah-marah seperti ini, kan gitu. Malu Pak dilihat orang Iya Pak. gitu. Kalau memang Johan salah Pak, tolong dibilangin, tolong bilang sama Johan Pak. Jadi Johan bisa memperbaiki kesalahan Johan. Iya Pak. Tapi kalau bapak langsung marah-marah ya sama Johan, Johan pun nggak tahu di mana masalahnya Iya Pak. gitu. Seperti itu sampaikan sama bapak. Iya Pak. Kalau bapak sedikit marah kan itu, Johan bingung loh Pak. Itu sehingga Johan pun mau nanyakan sama bapak, Johan takut Iya Pak. gitu ya. Iya Pak. Aku nanti sama bapak seperti itu. Tapi menanyakan itu lihat kondisinya. Jangan waktu pas bapak langsung pulang kerja langsung kau cerita. Jangan. Iya Pak. Nunggu waktunya yang tepat. Seperti itu. Kemudian diajak bapak untuk ya bisa aja lah untuk jalan-jalan gitu, untuk mendekatkan antara anak dan orang tua. Iya Pak. Suka jalan-jalan? Pernah jalan-jalan diajak bapak? Lumayan sering Pak. Sering. Tapi kadang-kadang Bapak nggak mau Pak kalau diajak. Nggak mau? Kenapa? Nggak tahu juga Pak. Nggak tahu ya. Oh mungkin bapak nggak apa tuh, nggak hobi. Iya Pak. Tuh, itu tadi ya hilang, nggak usah jalan-jalan, di rumah aja lah kan itu. Mungkin bapak nggak suka jalan-jalan, jadi di rumah aja. Itu bapak yang bapak sampaikan tadi itu, berusaha untuk mengobrol kan gitu. Iya. Johan kan anak laki Iya Pak. gitu, harus ngomong, semua itu harus ngomong, jangan diam-diam. Dan dia nggak menyelesaikan masalah kan gitu. Kemudian tadi itu yang soal tadi melakukan pekerjaan di rumah, ya kan? Iya Pak. Itu tetap kamu kerjain. Namanya kamu anak laki-laki, anak pertama Iya gitu. Ya nggak apa-apa membantu pekerjaan orang rumah. Kemudian tadi di sekolahan itu, Iya itu Pak. efek Johan, itu efek dari bawaan dari rumah. Karena itu si Johan tuh merasa rumah si Johan tidak ada kasih sayang dari seorang bapak kan gitu. Iya Pak. Sehingga Mas Johan melampiaskannya di sekolah Pak. kan itu. Gini Mas Johan, Mas Johan kemarin untuk cari solusi kan Iya Pak. masalah di sekolah kan itu. Tadi itu sebelum Mas Johan untuk melakukan tindakan kekerasan pada teman, menanggapi hasil permainan mereka, olah main-main nih kan gitu. Tapi Johan anggapnya serius ataupun nggak suka deh kayak gituin kan gitu. Kalau Johan berpikir dulu, kalaulah dalam diri ya, kalaulah ini aku pukul, ini efeknya apa? Efeknya
menanggung. Pasti menanggung semua kan gitu, Iya Pak. ya kan. Apalagi Marjohan badannya besar, Iya Pak. gitu. Jadi kalau Marjohan mau menanggapi itu dengan kekerasan, berpikir dulu. Iya Pak. Ini kalau aku berantem, efeknya pasti aku bermasalah di sekolah. Iya Pak. Nah, itu. Yang kedua, aku udah tahu orang tua aku suka marah. Iya Pak. Apalagi dengan permasalahan ini sampai aku terjadi masalah di sekolah. Iya Pak. Pasti bapakku marah-marah, Iya ya Pak. kan? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, coba komunikasi dulu yang baik dengan teman-teman. Gitu. Iya Pak. Bilang sama teman, aku nggak suka dimain-mainin. Gitu. Iya Pak. Jangan Marjohan juga diam. Makanya Bapak bilang kalau diam itu tidak ada solusi gitu. Iya Pak. Tapi kalau sudah dikomunikasikan dengan teman gitu, pasti masalah itu kan selesai. Iya Pak. Itu yang Marjohan. Itu kemudian solusi dari Bapak lagi, bertemanlah dengan orang-orang yang maksudnya yang nggak lasak juga lah kan gitu. Iya Pak. Gitu, jangan berteman dengan orang-orang yang suka lasak gitu. Iya Pak. Karena Johan kan juga ibaratnya nggak suka yang lasak-lasak, ya kan, betul kan? Iya Pak. Gitu. Jadi Pak Johan, untuk yang lainnya dalam pekerjaan sekolah ada masalah nggak? Nggak ada lagi Pak. Ada masalah ya sama guru-guru? Tadi sama guru-guru saya bilang udah ada Pak. Itu. Sering tidak mengerjakan tugas Pak. Tidak mengerjakan tugas belajar. Oke. Nah, itu lagi juga untuk masalah dengan guru juga dihindarin tugas-tugas itu harus segera dikerjakan. Karena apa? Kalau guru itu sudah melaporkan masalah-masalah siswa, Iya Pak. itu pasti kan sampai nanti dengan orang tua. Iya Pak. Sedangkan orang tua Marjohan itu temperamental, Iya Pak. gitu. Sedikit marah kan tidak mau mendengarkan dari penjelasan dari Marjan Pak. dari anak-anaknya, dari si Johan gitu. Jadi Johan itu harus menghindari hal seperti itu, Iya Pak. ya kan? Iya Pak. Aku kalau bisa di sekolah jangan buat masalah, Iya Pak. karena tipe bapakku itu nggak mau mendengarkan, langsung main marah-marah aja, nggak mau mendengarkan penjelasan dari anak-anaknya, ya kan? Gitu. Kemudian apalah namanya, berinteraksi dengan teman-teman yang lain yang bagus lah gitu. Oh iya Pak. Baik-baik aja, Iya Pak. gitu. Ya kan? Iya Pak. Oke. Jadi Marjohan, ada lagi yang bisa Bapak bantu? Hanya itu Pak. Itu aja. Iya Pak. Jadi sudah tahu, sudah berpikir apa yang harus dilakukan, Iya Pak. tindakan apa yang harus dilakukan, Iya Pak. itu, ya kan? Iya Pak. Coba kalau Bapak boleh tahu, tadi saran-saran Bapak apa aja tadi? Pak, Saran-saran Bapak tadi apa aja? tidak boleh memukuli teman Pak, harus mengontrol emosi Pak. Baru harus mengerjakan PR Pak. PR supaya tidak dimarahi guru dan tidak Bapak tidak marah lagi Pak. Supaya informasi tidak sampai pada orang tua. Terus Pak, tidak boleh mengejek-ngejek teman juga Pak. Ya, Pak. Gitu. Harus berkomunikasi kepada Bapak di rumah, ya kan? Sebetulnya harus komunikasi. Ya Pak. Nah, itulah. Jadi Marjohan gimana? Udah ada solusinya? Udah Pak. Udah. Ya Pak. Jadi itulah, ya kan? Ya Pak. Jadi Marjohan sendiri yang mengatur semuanya. Ya Pak. Dari emosinya, dari cara bergaulnya, ya kan? Ya Pak. Semuanya itu harus berkomunikasi. Ya Pak. Itu tidak boleh diam. Oke. Kalau ada mau lagi yang sampaikan. Udah Pak, hanya itu aja cukup. Ya Pak. Oke lah kalau seperti itu. Baik Johan, Bapak ucapkan terima kasih Pak Johan, ya kan, kemarin sudah mempercayai ini, sudah mempercayai Bapak, ya kan, untuk mendengarkan masalah-masalah si Johan, ya kan. Jadi Johan, ini Johan tetap Bapak pantau ini, ya kan.
Ya Pak. Coba pantau beberapa hari. Semoga si si Johan ini nggak begaduh-begaduh lagi, nggak berantem lagi gitu. Ya Pak. Jadi seandainya Marjohan kamu bapak panggil lagi kemari, bisa? Bisa Pak. Bisa ya. Bisa. Oke, baiklah kalau seperti itu. Kalau Marjohan juga nggak ada lagi, Ya Pak. sampaikan. Ya udah, kita tutup Ya Pak. ya kan konseling ini. Oke, Oke Pak. udah bisa? Udah Pak. Bener? Benar Pak. Sudah lega? Udah Pak. Udah tahu solusinya bagaimana? Sudah Pak. Oke, ya mudah-mudahan Johan jadi anak yang baik di sekolah. Ya Pak. Oke, ya di rumah tetap bantu orang tua. Ya Itu Pak. nggak jadi masalah ya. Ya Pak. Oke, itu aja. Ya. Kasih Pak. Permisi ya Pak. Ya.